Nah, di tokoh ini tuh sebenarnya tokoh yang sudah sering dibahas ya pendeta. Bukan tokoh yang asing gitu. Tapi kita akan coba kulik dari perspektif yang lain kan pendeta. Luar biasa. Tapi dia ini sebetulnya kalau udah kasih tahu ini mungkin teman-teman Facebook bisa langsung tahu nih arti dari namanya dia itu tertawa. Jadi jangan jadikan alasan kekecewaan kita untuk melupakan tanggung jawab kita bekerja dan aktif dalam pelayanan dan mengasihi orang tua kita dalam keluarga. Gak bisa. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Semoga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada saat ini dalam lindungan Tuhan dan juga dalam berkat Tuhan selalu. Nah di episode yang baru ini aku akan ditemani oleh Pendeta Dedi Kurniawan. Pendeta apa kabar Pendeta? Sehat dong. Kita udah lama nih Pendeta gak ketemu ya Pendeta. Ya, kemana aja nih? Pendeta yang kemana aja sebenarnya. Kita jarang dipertemukan ya Pendeta. Gitu ya? Cuman Pendeta kabar sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Kan? Iya sih Pendeta, berarti makin bahagia ya Pendeta. Semoga teman-teman Facebook di mana-mana teman-teman berada juga semakin bahagia dalam lindungan Tuhan ya Pendeta. Jadi gemuk ukuran kebahagiaan ya? Gak juga sih sebenarnya Pendeta, cuman biasanya indikatornya itu Pendeta, gitu ya? Karena kan jadinya suka makan gitu. Kadang ada yang stres makan banyak loh. Iya Pendeta, stress eating, iya betul juga sih sebetulnya, iya betul juga Pendeta. Iya, tapi happy ya Pendeta. Puji Tuhan Pendeta. Sebelum kita mulai episode kita nih Pendeta, seperti biasa kan kita akan mengajak teman-teman Facebook nih untuk login bareng-bareng sama kita. Jadi jangan lupa teman-teman untuk login, subscribe channel YouTube, Facebook, dan follow semua sosial media dari Hope Channel. Semoga juga tayangan-tayangan ini boleh menjadi berkat buat teman-teman. Lalu apalagi nih Pendeta? Oh jangan lupa kalau mau request didoakan boleh taruh di kolom komentar ya betul. Doakan gini atau request tokoh-tokoh yang perlu kita bahas di setiap episodenya. Gitu dia. Lalu teman-teman juga boleh share ke teman-teman yang lain itu supaya harus itu ya? Iya. Itu wajib. Wajib ya Pendeta supaya berkat yang teman-teman dapatkan boleh menjadi berkat juga buat orang lain. Nah, Pendeta, seperti biasa kan kita di Facebook ini. Ada obrolan apa nih? Iya, betul. Kan kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasikan kita. Nah, di tokoh ini tuh sebenarnya tokoh yang sudah sering dibahas ya, Pendeta. Bukan tokoh yang asing gitu. Tapi kita akan coba kulik dari perspektif yang lain kan, Pendeta. Luar biasa. Tapi dia ini sebetulnya kalau udah kasih tahu ini mungkin teman-teman Facebook bisa langsung tahu nih arti dari namanya dia itu tertawa. Ya kan Pendeta? Dan tertawa seperti yang kita tahu itu punya manfaat-manfaat dalam kehidupan kita. Walaupun makna tertawa sebagai arti namanya sangat berbeda dengan kebiasaan kita yang butuh tertawa ya. Iya betul. Tertawanya dia ini bukan tertawa yang positif ya Pendeta. Tapi kalau Pendeta nih, Pendeta tuh suka nonton sesuatu atau sumber tertawanya Pendeta tuh dari mana-mana aja tuh? Suka banget. Suka. Dari mana aja Pendeta? Entah film komedi, atau misalnya ya memang scene khusus seperti stand up komedi, pasti suka. Pasti suka ya Pendeta. Ada tokoh atau video-video lucu tuh. Video-video lucu ya kan? Di Instagram, TikTok ya Pendeta. Betul, di YouTube kan juga banyak tuh video-video lucu. Wah itu pasti ditonton itu. Apalagi istri gitu. Istri ya? Dia suka banget. Atau kita nonton apa namanya reaksi-reaksi. Iya. Kan? Video reaksi kan? Iya betul Pendeta. Padahal reaksinya biasa aja, tapi itu bisa bikin kita jadi ketawa. Iya betul Pendeta. Tapi Pendeta, aku baru ingat nih, Pendeta kan udah punya anak kan? Iya. Pendeta ada tingkah-tingkah lakunya anaknya Pendeta yang suka bikin ketawa nggak sih Pendeta? Suka dong, terutama kebiasaan kalau bangun ya. Kenapa tuh Pendeta? Entah dia bangun pagi, selesai tidur malam, atau kalau tidur siang dia bangun. Gitu. Jadi dia bangun, dia akan duduk, dia lihat dulu, dia cari orang tuanya. Kalau ketemu dia bilang, selamat sore, itu kalau bangun. Jadi gitu. Lalu tiba-tiba selamat pagi. Oh ya gitu, baru bangun langsung. Setelah itu dia langsung berdoa. Wah. Dan setiap doa dia nggak mau bapak mamanya yang berdoa, maunya dia. Wah luar biasa. Ya dengan keterbatasnya dia berdoa gitu. Jadi berdoa untuk apa Pendeta? Ya dia sebut semua nama keluarganya, omanya, eyangnya, om tantenya semuanya. Jadi kita yang ketawa. Kita yang berdoa jadi pengen ketawa. Tapi kan sisi doa nggak mungkin ketawain dia berdoa. Jadi banyak tingkah lucunya. Dan tokoh Alkitab ini tuh seperti yang kita bilang tadi, aku sudah mention tadi bahwa
ketawanya sebetulnya bukan ketawa seperti yang kita ini ya pendeta, seperti yang kita bahas tadi. Tapi ketawa ini pendeta, aku tadi sempat mention itu ada manfaatnya. Wah, itu udah research nih ya. Udah research pendeta. Sebenarnya bisa kita temukan di Google sih sebenarnya. Itu bisa menghilangkan stres, menstimulasi saluran darah, dan juga merelaksasi otot. Jadi tertawa ini sebenarnya bagus. Cuman tokoh Alkitab yang akan kita bahas di episode kali ini, ketawa ini bukan yang bagus sebenarnya. Ketawanya justru yang lain. Tapi ada juga hal yang unik nih ya. Kita sering menertawakan hal-hal yang sebenarnya nggak lucu. Betul. Justru kepedihan hidup orang lain kita ketawain. Tapi kita nggak usah bahas itu. Iya, kita nggak usah bahas itu. Jadi bikin kita julid lagi. Iya, kita malah ngejulit di sini. Tapi teman-teman, kita akan bahas nih tokoh Alkitab kita pada episode kali ini. Tapi di segmen selanjutnya ya pendeta. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook What's on Your Mind. Pendeta tadi di segmen sebelumnya kita udah sempet kasih clue nih ke teman-teman di Facebook bahwa arti nama dari tokoh Alkitab yang akan kita bahas itu ada kaitannya tentang tertawa. Seharusnya sih ya, seharusnya. Ini kalau kita buka sayembara, jawabannya seharusnya udah penuh ya pendeta. Jadi pendeta udah boleh spill sih kayaknya. Silakan ya. Aku nih yang spill. Iya, spill siapa? Oke. Yang akan kita bahas di episode kali ini adalah Ishak. Betul sekali. Ishak. Begitulah Ishak. Kenapa pendeta? Seperti namanya. Tertawa. Tapi aku nggak tahu ya, apakah Ishak pembawaannya murung, anak yang murung, atau anak yang happy, ceria gitu kan? Karena pasti ada beban di balik nama seseorang. Betul. Seperti Ishak yang namanya tertawa. Yeah. Mungkin Ishak berpikir, haruskah aku menjadi seorang anak yang bahagia? Walaupun dia tahu ya, dia anak perjanjian. Yes. Atau aku harus jadi anak yang pemurung, karena di balik nama tertawa yang orang pikir bahagia mungkin, sebetulnya tertawa itulah tertawa yang mengecilkan janji Tuhan dalam kehidupan orang tuanya, yang mana itu sangat berkaitan erat dengan kehidupannya. Jadi adanya Ishak di atas dunia ini, karena janji Tuhan, dan orang tuanya menertawakan janji Tuhan, sehingga anak itu akhirnya diberi nama tertawa. Nah loh. Wah, agak berbeda sama tertawa yang kita bahas di segmen sebelumnya. Iya kan? Berat banget punya nama Ishak. Jadi nama yang disanding sama Ishak ini penuh dengan makna teologis. Karena seseorang sedang meragukan janji pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi kita tahu semua, begitulah cerita Ishak dimulai. Ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham, kamu nanti akan punya keturunan yang banyak, seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di tepi laut. Berapa banyak sih bintang di langit? Ternyata banyak banget. Nggak ada bisa hitungan ya. Sekalipun sebuah teleskop dapat menghitung, mungkin jumlahnya hanya puluhan ribu. Itu adalah bagian kecil dari banyaknya bintang yang tidak dapat dihitung. Atau pasir di tepi laut yang segenggam aja gitu udah capek gitu kan. Tapi begitulah janji Tuhan dalam kehidupan Abraham. Jadi Abraham sudah membayangkan suatu hal yang nggak mungkin dapat terjadi dalam kehidupannya. Satu, dia udah tua. Yang mana istrinya sendiri pun bilang, ya ampun suami gue udah gak seneng lihat gue. Dalam tanda petik ya, hubungan suami istrinya udah gak bagus lagi karena mereka udah tua. Jadi hal-hal yang tidak mungkin dapat terjadi dijanjikan Tuhan, itu dapat terjadi. Tapi kan kita sering melakukan hal yang sama. Banyak janji pemeliharaan Tuhan yang kita tahu, Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya, Tuhan gak pernah berdusta, tapi kita seolah-olah menganggap Tuhan itu telat. Tuhan itu ya ingkar janji mungkin, atau Tuhan mungkin seneng diam-diam aja, sehingga kita lebih percaya sama skenario-skenario yang kita buat sendiri untuk memenuhi janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ini yang berbahaya, ya kan? Ini bahaya banget. Jadi sebenarnya kisah Ishak harusnya jadi pelajaran yang penting dalam kehidupan kita ya, nah, bahwa Tuhan sanggup dan dapat menepati janjinya seperti apa yang telah Dia katakan. Oke. Banyak orang yang kemudian membuat Ishak dan kehidupannya seperti tipologi kehidupan Yesus. Ishak yang mau berkorban, dia Ishak yang penurut kepada perintah bapaknya, seperti Yesus yang menurut kepada kehendak bapaknya. Setiap kali Yesus dapat misi, Yesus selalu bilang, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Ya kan? Dia selalu mengatakan demikian. Yesus yang selalu menurut kepada kehendak Bapaknya ketimbang dirinya sendiri. Bahkan waktu Yesus mau mati, ingat di bukit
Golgota, tapi sebelumnya itu malam itu di bukit Getsemani, Yesus berdoa, dia bilang, Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Pengalaman yang sama juga dialami sama Ishak. Apa pilihan yang Ishak bisa ambil selain menolak? Dia bisa aja menolak. Bapaknya kasih tahu loh, kamu nanti akan dikorbankan. Tapi roh penurutan Ishak itu ya, nggak tahu gimana kok bisa anak ini kayak begitu. Makanya aku yakin, walaupun namanya punya arti menertawakan janji-janji Tuhan, tapi anak ini ngerti dengan benar bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Jadi wajarlah, pantaslah kalau banyak orang kemudian menyebutkan pola kehidupan dari Ishak ini seperti tipologi kehidupan Yesus Kristus yang mau berkorban. Walaupun Ishak bukan korban ya, bukan, tetap ada domba yang menggantikan Ishak. Karena seorang manusia yang sama seperti Ishak nggak bisa menjadi penebus atas dosa-dosa manusia. Gitu. Walaupun pola kehidupan yang tadi ya, yang dapat disamakan dengan pola kehidupan Yesus. Nah, ada banyak hal yang menarik ya, dan teman-teman di rumah tentang kehidupan Ishak. Ishak ini seperti jadi pembeda ya. Kenapa tuh pendeta? Abraham, bapaknya. Abraham. Yakub, anaknya. Oke. Dua orang ini orang yang dekat sekali dengan Ishak. Dan Ishak menjadi pembeda dari dua kehidupan orang tersebut. Generasi lah ya. Ya, Abraham dia punya istri lebih dari satu. Ishak cuma punya satu wanita dalam kehidupannya. Oke? Jadi ketika Ribka dipinang bagi Ishak, kita nggak pernah dapati informasi dalam Alkitab bahwa Ishak punya istri lebih atau selain Ribka. Gitu. Sementara Abraham dia punya istri Sarah. Dia ambil lagi Hagar. Oke? Dan itu bukan istrinya yang sah. Gitu. Kemudian dia ambil lagi, Alkitab mencatat ada nama Ketura. Walaupun beberapa tradisi menyebut bahwa Ketura ini sebenarnya adalah gelar untuk Sarah, tapi Alkitab menulis apa adanya demikian. Jadi ada Sarah, Hagar, ada Ketura. Yakub misalnya, dia tahu bapaknya mencintai satu wanita. Dia juga rindu untuk mengalami pengalaman yang sama, indahnya kehidupan keluarga ini. Gitu. Jadi dia mencintai perempuan yang namanya Rahel. Gitu. Jadi saking cintanya dihabiskan 7 tahun nggak masalah. Itulah nilai pengorbanan dari cinta seseorang. Ya nggak sih? Iya benar. Tapi akhirnya dia dapat Lea. Jadi kan kayak buy one get one. Ya. Walaupun dia harus pay another 7 years ya. Dia harus bayar lagi 7 tahun untuk dapatkan Rahel. Jadi berapa isi? 14. 2. Jadi 2. Yang 14 tahun 14 jadi 2 isinya. Tapi kemudian kita tahu dalam perjalanan kehidupannya Yakub punya istri yang lain. Ada Zilpa, ada Bilha. Jadi Ishak jadi apa ya, orang-orang yang ada di tengah gitu untuk membedakan kehidupan bapaknya dan anaknya yang buruk. Gitu. Sebetulnya kita tahu bahwa hal ini bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan hanya mau satu pria dan satu wanita. Tuhan nggak punya plan yang lain. Tapi budaya yang membuat kemudian hal ini mereka lupakan. Oke, dan itu buruk di hadapan Tuhan. Dan budaya setempat sepertinya mengizinkan, menghalalkan cara tersebut. Jadi kalau istrinya nggak bisa memberikan keturunan, maka istrinya bisa memberikan budaknya sebagai istri sambung ya, untuk memberikan keturunan kepada tuannya. Gitu. Jadi sepertinya di zaman itu nilai budak itu ya lebih dianggap seperti barang yang bisa dibagi. Dan beberapa catatan Alkitab kalau kita lihat, Yana, hal yang dilakukan oleh Sarah misalnya, itu juga dilakukan oleh yang lainnya, seperti Rahel memberikan Bilha, Lea memberikan Zilpa. Jadi sebenarnya hal yang lumrah untuk memberikan budak mereka kepada suami mereka untuk mendapatkan keturunan. Gitu. Sehingga nanti anak-anak itu akan disebut sebagai anak dari tuannya, anak suaminya. Gitu. Walaupun mungkin ya istrinya nggak akan senang dengan hal tersebut. Ya seperti Sarah nggak senang kan dengan perlakuan Hagar, apalagi Hagar kemudian semena-mena menganggap apaan sih lu ibu? Gitu. Mungkin kamu boleh ya, kamu jadi ibu di sini, gitu. Tapi yang punya anak aku. Gitu ya. Dan itu sangat mengganggu sekali. Tapi kita lanjut ya, kita lanjut. Tapi uniknya adalah Ishak tidak jatuh pada dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh bapaknya dan anaknya. Dia memberikan contoh teladan yang benar. Bahwa ini yang patut dan pantas untuk dilakukan. Dan Tuhan memberkati loh. Oke?
Tuhan memberkati dia dengan 2 anak sekaligus. Yes. Kembar kan? Yeah. Esau dan Yakub. Ya walaupun yang satu keluar duluan. Nah, mungkin keluar dua-dua ya. Satu keluar jadi disebut kakak, yang satu adik. Gitu. Walaupun ada banyak cerita-cerita lucu ya. Karena katanya mereka berantem katanya di dalam. Jadi sebetulnya Yakub yang harus keluar duluan gitu. Dia yang suruh. Makanya dia pegang tumit ya. Tapi karena ya udahlah biar demikian, biar ceritanya jadi seru. Supaya ada persaingan antara adik dan kakak, Esau dibiarin keluar duluan gitu. Tapi Yakub tetap sebel, makanya dia pegang tumitnya. Gitu. Oke. Dan janji Tuhan itu akhirnya dipenuhi dalam kehidupan Ishak. Jadi Ishak cukup sabar untuk menanti sampai janji mendapatkan keturunan itu diberikan dalam kehidupannya. Nah, memang kita tahu ya peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali ya ada turunannya kan gelinding jauh banget jauh. Gitu. Tapi perumpamaan ini atau kata bijak tersebut memang pantas demikian. Namun Ishak membantah peribahasa tersebut. Bahwa Ishak menunjukkan hidup yang berbeda dari bapaknya. Banyak kan pengalaman itu kita hadapi dalam kehidupan kita ya. Kita lihat orang tua kita menunjukkan, mungkin saja mereka orang tua kita, tapi mereka tidak menunjukkan contoh teladan yang baik dalam kehidupan mereka. Orang tua rohani kita dalam gereja juga menunjukkan hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Itu jadi tantangan loh buat kita anak-anak di dalam rumah dan anak-anak muda di dalam gereja. Apakah kita akan melakukan contoh teladan yang buruk? Artinya kita akan mewarisi teladan yang buruk itu, atau kita akan berani mengatakan stop. Kita harus putuskan mata rantai tersebut. Kita harus jadi generasi baru yang membaharui dan kita singkirkan semua hal-hal buruk tersebut. Akhirnya banyak anak-anak muda yang memutuskan untuk menarik diri dari pelayanan. Betul. Atau mungkin mereka jadi acuh tak acuh terhadap pelayanan dengan alasan kecewa. Kecewa lah. Pantaskah Ishak kecewa? Pantas. Ayahnya sendiri. Iya. Bahkan namanya sendiri adalah akibat dari ketidakpercayaan bapaknya kepada janji Tuhan. Banyak loh anak-anak muda yang kecewa juga dan mereka sedang bergumul dengan pertanyaan ini. Pantaskah saya kecewa terhadap perlakuan orang tua saya di rumah tangga dan tua-tua jemaat di dalam jemaat? Pantas nggak saya kecewa? Pantas kecewa. Tapi apakah keputusan saya untuk keluar dari gereja atau tidak aktif lagi terlibat dalam pelayanan itu pantas di hadapan Tuhan? Jadi jangan jadikan alasan kekecewaan kita untuk melupakan tanggung jawab kita bekerja dan aktif dalam pelayanan dan mengasihi orang tua kita dalam keluarga. Gak bisa. Jadi pergumulan Ishak itu berat. Seperti banyak pergumulan anak muda di zaman now yang menyandang nama Ishak, menertawakan janji-janji Tuhan. Mungkin nama kita nggak lebih bagus dari Ishak ya. Nggak seburuk nama Ishak yang menertawakan Tuhan. Tapi kadang-kadang karakter kita lebih buruk daripada arti nama Ishak. Tertawan janji Tuhan ya. Betul. Nama kita bagus, Dedi Kurniawan. Tapi pada akhirnya apa yang saya hidupkan sebetulnya menunjukkan hal-hal yang gue nggak percaya sama Tuhan. Janji Tuhan itu, sorry lah Tuhan. Dan itu sering kita alami. Gimana ya? Pendeta, aku jadi punya pertanyaan ya, Pendeta. Seperti yang Pendeta bilang kan, akhirnya banyak yang tidak melakukan apa yang seperti Ishak lakukan. Gitu. Ishak berani untuk memutuskan rantai contoh dari ayahnya. Tapi Pendeta, misalnya kita mau reach out orang-orang yang seperti itu tadi kecewa karena melihat contoh-contoh yang tidak baik, itu kita gimana caranya untuk reach out teman-teman kita itu? Pertanyaan yang bagus sekali. Kita harus mengerti bahwa pengalaman tersebut bukanlah pengalaman yang mereka harapkan. Ya, betul. Gak ada yang mau kecewa dalam gereja atau dalam rumah tangga. Gak ada yang mau. Jadi kita harus mengerti bahwa terlepas ini bukan pilihan dari mereka, pengalaman itu mereka alami. Jadi kita harus mengerti bahwa mereka sedang mengalami kekecewaan. Jadi semua action, pembicaraan atau apa saja, attitude kita seolah-olah menghakimi mereka, jangan dilakukan. Itu satu ya, jangan menghakimi. Walaupun itu salah, apa yang mereka lakukan? Karena mereka menunjukkan sikap jadi nggak mau peduli sama keluarga dan sama Tuhan. Itu salah. Tapi pada titik itu,
kita nggak boleh menyalahkan mereka atau menghakimi mereka dengan tindakan mereka. Tindakan kita adalah mengayomi mereka, merangkul mereka, dan menunjukkan belas kasihan dalam kehidupan mereka. Ingat, kasih menutupi banyak dosa. Tapi bukan berarti kasih menghalalkan dosa-dosa yang itu hal yang berbeda gitu. Betul. Tapi di dalam kasih Yesus, dia makan dengan orang berdosa. Apa yang membuat orang Farisi dan ahli Taurat benci sama Yesus? Karena duduk bareng-bareng. Yesus bukan cuma makan sama mereka, ternyata juga makan sama orang berdosa. Mereka benci banget gitu. Mereka benci. Tapi Yesus tunjukkan kepedulian mereka. Yesus bilang, kalau satu orang ini bertobat, bukankah surga bersuka cita? Karena Yesus mengerti nilai setiap jiwa itu. Karena untuk itu dia datang. Tapi kalau kita enggak kan, kita hantam dulu kesalahan-kesalahannya. Ada saatnya teguran itu kita akan berikan. Ada saatnya. Dan di dalam kasih, seseorang dapat disadarkan betapa dia telah jauh lari daripada Tuhan. Aku dulu punya pengalaman ya. Karena Yana udah singgung ya. Aku pernah bikin salah. Aku sama teman-teman melakukan tindakan yang nggak pantas aku lakukan kepada salah satu temanku. Aku nggak bisa bilang biasalah kenakalan. Nggak bisa. Itu nggak hal yang nggak biasa dan nggak pantas untuk dilakukan. Dan itu berakibat fatal dalam hidup teman kami. Jadi dia datang ke rumah kami. Dia datang dengan beberapa pihak berwajib. Wow, Dan orang tuanya datang semua. Jadi malam itu benar-benar aku takut sekali. Sebenarnya lebih takut orang tua marah ketimbang pihak berwajib yang datang. Jadi selesai masalah itu diurus sama keluarga, damai. Aku nggak masuk ke kamar. Karena itu tengah malam. Aku cuma duduk di ruang tengah. Karena aku mau tunggu. Ini tangan bapak melayang gak nih di kepala? Ini nanti mama buang apa ini? Buang centong atau buang sepatu lagi? Persiapkan diri ya benar. Tapi tahu nggak? Bapakku berdoa. Mamaku menangis terus dia peluk. Udah selesai. Nggak disinggung sama sekali kesalahanku apa. Harus aku tahu gitu, harusnya memang pantas aku mungkin dapat tamparan malam itu. Atau dapat makian dari mama atau dapat apalah yang pantas dilakukan. Tapi justru tindakan mereka yang mendoakan aku dan tangisan ibu dengan pelukannya, lalu tidur. Walaupun nggak bisa tidur ya, di kamar itu merenung Tuhan memang salah. Jadi kadang tindakan kasih itu dapat membuat seseorang mengerti kesalahannya walaupun kita nggak bertegur. Jadi itu ya pendeta, kalau ketemu teman-teman yang mungkin kecewa sama mungkin menjauh akhirnya dari gereja ataupun pelayanan, hal yang paling pertama dilakukan jangan menghakimi ya pendeta. Lalu yang kedua, berusaha untuk menghidupkan kasih, berbelas kasihan kepada teman-teman tersebut. Anakku di rumah kalau bikin salah, untuk hal yang seharusnya dia nggak buat dan nggak boleh buat, kita suka kasih tahu gitu. Nanti dimarah ya. Jadi begitu dia lakukan, walaupun kita nggak lihat, tiba-tiba datang, maaf pak, maaf. Kita jadi bingung loh, ngapain ya? Dia minta maaf gitu. Dia udah tahu. Kita kasih tahu, walaupun beberapa kali, ya tetap aja dilakukan ya. Tetap aja dilakukan. Kita nggak boleh bosan untuk mengingatkan seseorang. Gitu. Karena kadang-kadang tunggu hilang dulu baru kita cari. Betul. Ya sih? Ya, betul. Bahkan itu juga kesalahan yang kami mungkin para pendeta-pendeta lakukan di dalam jemaat. Kita pikir, they were fine. Semuanya baik-baik aja kok. Oke, gak apa-apa. Tapi begitu udah mulai keluar, kita bingung sendiri mau cari lagi di mana mereka. Kadang-kadang perhatian itu diperlukan. Even senyum di gereja, menyambut seseorang ketika datang ke gereja, itu memberikan kehangatan bagi anggota jemaat. Ya kan? Tapi jangan juga sambut tapi mukanya di tempat yang lain. Kan itu kelihatan sekali kalau nggak bagus suka kan. Iya, betul. Nanti itu juga ya pendeta, selain menunjukkan kasih lewat memberikan perhatian ya pendeta. Ya kadang juga itu yang akhirnya bikin orang sadar ternyata aku dibutuhkan. Kadang ada perasaan-perasaan seperti itu juga. Sebetulnya lebih dari sekedar dibutuhkan. Karena begini, banyak anggota yang merasa butuh nggak butuh di gereja. Atau mungkin ya sekedar diberikan perhatian bahwa I belong to this church. Saya itu bagian dari gereja ini. Jadi keterlibatan seseorang mungkin tidak hanya sekedar dia maju di depan, dia baca ayat. Ada mungkin anggota yang dia cuma bisa duduk, dia berikan persembahan karena talentanya
talentanya adalah dia seorang pekerja keras. Karunianya adalah memberi. Dia nggak bisa ngomong di depan. Jangan paksa dia bicara di depan. Tapi kalau kita punya pelayanan misalnya nih, door to door ministry, kasih dia di situ. Nah, dia akan kalahkan pendeta jemaat sekalipun yang jago bicara di depan. Gitu. Jadi kita harus juga bijaksana melihat seseorang ini. Oh, dia cocok nih di bagian pelayanan ini. Atau seorang akuntan. Misalnya, hanya karena dia akuntan lantas kita suruh jadi bendahara jemaat terus ya. Ya enggak juga. Mungkin aja dia, okay? Mungkin aja talentanya menyanyi. Dan karunia melayani. Tapi kita kasih dia bendahara terus umur hidup. Kapan waktu dia mengembangkan karunianya untuk melayani dengan cara menyanyi? Ya enggak bisa begitu. Luar biasa nih pendeta. Ternyata dari Ishak yang kisahnya itu sebetulnya udah sering kita bahas, masih ada beberapa hal-hal lain yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi pendeta, sebelum kita makin masuk lagi nih, kita stop dulu ya? Kita harus stop dulu. Panas ini, udah panas ini. Kita harus stop dulu. Jadi teman-teman okay. Facebook jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi di Facebook, What's on your mind? What's on your mind? Right now, Isaac pendeta. Oke, kaget juga ya gitu. Kita nggak tahu ya apa yang ada dalam pikiran teman-teman sampai sejauh pembahasan ini ya. Tapi semoga kita semua dapat terberkati ya. Bagaimana kita juga terberkati dengan ini. Aku sangat terberkati sih pendeta. Amin. Nah pendeta, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Ishak itu memutus rantai kesalahan dari ayahnya dan juga anak-anaknya. Kalau sekarang dia berharap anak-anaknya tidak melakukan. Betul. Walaupun pilihan tetap diambil sama anaknya sendiri ya. Masing-masing pendeta. Nah kalau di segmen ini kita akan bahas tentang apa? Oke. Banyak kita nggak bisa salahin. Banyak narasumber mungkin atau orang yang mau mencoba membahas kehidupan Ishak hanya dari pola tadi itu, seperti kehidupan Yesus yang menurut ketika dia dibawa ke atas gunung gitu. Tapi mari kita lihat pengalaman Ishak, dari pasal yang berbeda dan itu bisa jadi berkat buat kita ya di zaman sekarang ini dengan waktu yang tentunya terbatas nih ya. Betul. Nah, kita ke kejadian pasal yang ke-25 ayat 20 dan 21. Boleh enggak Diana baca? Boleh. Silakan Diana. Kejadian 25 ayat 20 dan 21 dengan judul perikop Esau dan Yakub. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban dari orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan. Sampai situ dulu. Oke. Mungkin ini yang membuat orang berpikir lives begin on 40 ya. Iya mungkin ya. Karena baru 40 tahun baru 40 tahun ketika Ribka. Ingat berapa tahun? 40 tahun. Sekarang ayat selanjutnya. Oke. Ayat selanjutnya ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Istrinya mandul. Dia berdoa, dan doanya dijawab sama Tuhan. Jadi kasihan ya udah 40 tahun, udah tua gitu. Aku termasuk orang yang menikahnya terlambat, ya. Udah cukup berumur, setua. Untungnya masih ada yang mau ya. Gitu. Jadi sedikit ilmu pelet. Akhirnya dapat. Gitu. Ishak, aku nggak tahu apakah ini telat atau apa. Mungkin nih, sudah pas mungkin usia di saat itu 40 tahun. Tapi sayangnya istrinya mandul. Tapi Ishak ternyata seorang yang suka berdoa. Ya, apa istilahnya? Pejuang doa. Pejuang doa. Sehingga doanya itu dapat membuka kandungan dari istrinya. Pertanyaannya nih Ana. Kira-kira berapa lama dia berdoa sehingga kandungan istrinya itu dapat terbuka dan mengandung? Di sini sih kelihatannya pendeta dari 2 ayat ini langsung dijawab. Langsung dijawab kan ya? Kita semua pengen kan pengalaman kayak gitu ya. Begitu doa langsung Tuhan jawab instan. Exactly saat itu juga. Siapa yang nggak mau? Semua kita mau. Coba mari kita baca sekarang ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Masih di pasal yang sama ya? Masih pasal yang sama, Kejadian 25. Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya. Ini saat melahirkan ya? Saat melahirkan. Tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. 60 tahun waktu mereka berdua lahir. Oke. Jadi
waktu dia umur 60 berarti 59 si Ribka mengandung. Iya, okay. betul. Umur berapa dia menikah tadi? 40 tahun. Jadi butuh berapa lama Ishak menunggu? Oh iya, 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun lah, hampir 20 tahun kan dia tunggu kayak hamil gitu. Yeah. Mungkin kalau dicoba untuk diibaratkan ke zaman sekarang seperti muda-mudi yang baru menikah. Pendeta setahun pertama kan masih buat karir pendeta. Jangan dulu lah. Belum matang lah. Ya. Saldo juga belum cukup nih buat bikin kamar baby nanti ya kan. Karena kita butuh rumah yang pas pendeta untuk membesarkan anak kita ya kan. Setelah semuanya udah ada, belum dapat. Bingung gak? Tuhan udah 5 tahun kami ini. Potong 1-2 tahun garansi tadi belum ya 3 tahun ya Tuhan ya. Bingung akhirnya. Ada pengalaman teman-teman kita yang nggak bisa kita menutup mata ya. Mereka sampai sekarang berjuang supaya ada keturunan. Ada buah hati yang menambah sukacita mereka supaya mereka dipanggil papa mama di rumah. Jadi sepertinya manggil papa mama tanpa kehadiran anak itu jadi masih kayak ngapain sih panggil papa mama? Kan belum ada. Ya mungkin panggilannya Handi aja lah. Yang beb gitu. Hanya itu. Seperti kurang lengkap rasanya. Entah sudah berapa lama kita bergumul. Oke, dalam konteks ini Ishak menunggu kelahiran anak. Tapi bagaimana dengan pergumulan doa kita yang lainnya? Ya. Entah sudah bertahun-tahun mungkin kita berdoa supaya suami kita setia sama kita. Nothing happen. Supaya istri kita hormat sama suaminya dan mengerti bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Tapi hanya karena mungkin istrinya gajinya lebih gede daripada suaminya. Udah berapa lama kita berdoa supaya anak-anak kita kembali pulang ke jalan Tuhan, tapi gak ada yang terjadi. Justru sepertinya mereka malah lari jauh daripada Tuhan. Sudah berapa lama kita berdoa untuk pekerjaan kita. Jangankan dipromosikan, gaji aja gak naik-naik. Ya. Aduh, persaingan online udah makin ngeri. Buka ini, buka itu, baru mau buka aja udah mau tutup rasanya. Karena memang berat pergumulan kita. Dan sakit ini lutut ini bertelut terus, aduh Tuhan. Bantal busa yang pakai bertelut udah kopong kan. Saking lamanya kita berdoa sepertinya nggak ada jawaban dari itu. 19 tahun. Hampir 20 tahun Ishak menunggu janji Tuhan. By the way, Ribka nggak ngasih budaknya kepada Ishak. Iya, betul. Ya, nggak ada skenario sama sekali yang dibuat sama Ishak supaya saya kasih dong itu pembantumu yang seksi itu buat aku. Kayaknya dia cukup cantik gitu. Nggak ada. Nggak ada sama sekali skenario yang Ishak tahu itu dilakukan sama bapaknya dulu. Tapi kalau itu dilakukan bapaknya, apakah saya juga harus melakukan hal yang sama? Jadi pertanyaan yang penting adalah apakah kita cukup sabar untuk menantikan jawaban dari janji Tuhan yang diberikan pada kita. Makanya ada lagu kan? Aku udah catat nih lagunya supaya nggak salah gitu kan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, tahu kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katanya walau kadang tak mudah dimengerti. Emang bener. Bisa nggak kita ngerti? Kenapa harus 19 tahun menunggu baru dapat anak? Nggak ngerti kan? Nggak bakal bisa ngerti. Entah apa yang sudah kita lewati selama tahun-tahun penantian tersebut. Atau kita tiba pada satu titik di mana kita nggak akan pernah mendoakan hal itu karena memang mungkin saja Tuhan menginginkan kita nggak perlu untuk mendapatkan keturunan atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Apakah kita masih mau mengatakan Tuhan Engkau baik dalam kehidupanku? Aduh, ini adalah pengalaman yang sulit sekali untuk kita alami. Tapi kalau kita dapat melewati pengalaman ini, kita akan menikmati keindahan berjalan bersama dengan Tuhan. Bener lah, aku boleh sharing sesuatu. Boleh banget. Boleh banget ya. Sebetulnya ini aku jarang cerita ke, ini kayaknya baru pertama kali aku cerita ke media yang sangat banyak, bisa ditonton oleh orang banyak. Itu pendeta, aku sempat mengalami apa yang Ishak rasakan. Yaitu dibuat sama seperti lagu lah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Aku waktu itu sempat
kerja di kantor ternyata dengan gaji yang lumayan tinggi untuk ukuran fresh graduate. Sudah apalagi di Jakarta ternyata fresh graduate tuh biasanya kan mentok-mentoknya UMR ya. Ini kayak teman-teman Facebook dulu juga tahu. Betul. Aku dapat kerja aku sebut aja lah 2 digit. Sudah sampai 2 digit. Tapi kita nggak pernah ditraktir. Waktu itu belum kenal Facebook. Belum kenal Facebook. Lalu aku entah kenapa aku struggling sama, mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada. Aku struggling dengan kesehatan mental aku. Sampai akhirnya aku harus ke psikolog dan aku tidak bisa berfungsi. Dalam tanda kutip tidak bisa berfungsi. Aku cuma stay di kamar dan kamar mandi sampai makanan pun itu mama aku harus jadi, bawa ke kamar. Karena tekanan, karena kalau kata psikolog aku punya trauma yang mendalam yang akhirnya meledak gitu. Mau nggak mau aku harus resign karena tidak bisa meneruskan aja. Tidak bisa karena itu di kepala itu seperti gitu Karena mau nggak mau aku resign dan singkat cerita itu berlangsung selama 8 bulan. Aku ada, tapi ini bukan maksudnya aku mengandung ya teman-teman. Enggak. Ini benar-benar aku 8 bulan ternyata cuma setiap hari itu cuma di kamar dan di kamar mandi. Bahkan untuk makan pun aku harus nggak disuapin sebenarnya. Cuma aku keinginan untuk keluar dari kamar tuh susah sekali. Dan di saat 8 bulan itu, ini kan Ishak dia 19 tahun ya. Aku 8 bulan itu, Tuhan ini apa yang Tuhan mau? Gitu. Apa yang Tuhan mau lakukan di kehidupan aku? Di saat mungkin posisi teman-teman nih udah mau nih posisi yang aku punya. Dengan sedikit disclaimer, pekerjaannya nggak terlalu sulit. Tapi gajinya besar kan. Orang di Jakarta mana yang tidak mau sih? Itu mental gitu, Indonesia banget. Iya kan ternyata. Tapi aku lumayan mempertanyakan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupanku. Sampai 8 bulan tuh aku betul-betul tidak bisa berfungsi bekerja layaknya anak-anak Jakarta lainnya gitu lah, budak-budak korporat lainnya. Tapi setelah itu ada satu kejadian di mana tiba-tiba bisikan Tuhan tuh cuma bilang, Yana, ayo bangun, Tuhan sayang banget sama kamu. Akhirnya di situ entah kenapa aku keluar dari rumah mencoba, tapi di situ masih kesehatan mentalku masih lumayan. Aku ketemu orang banyak tuh, pas nyampe rumah aku muntah. Jadi memang kesehatan mental itu harus dijaga ya. Dan setelah itu aku dipertemukan sama temanku yang lain yang ternyata juga struggling dengan kesehatan mental. Dan setelah itu teman aku ini sampai sekarang ini adalah menurutku pendeta pujian paling tinggi lah dibanding pujian-pujian zaman dulu yang aku itu, karena dia ini teman yang sudah lama tidak masuk ke gereja pendeta. Tapi dia kirimkan satu message bahwa Yan, terima kasih, gue bersyukur banget sama Tuhan karena ketemu lo, karena lo adalah satu orang yang langka yang bisa mendekatkan kembali gue kepada Tuhan. Karena dia sempat struggling dengan kesehatan mentalnya dan aku sudah merasakan. Dan ternyata itu yang Tuhan mau lakukan di kehidupanku. Aku 8 bulan itu tidak kemana-mana, cuma di kamar aja, cuma di rumah aja. Itu yang Tuhan mau ternyata. Jadi itu sih pendeta maksudnya. Tapi nggak bilang Tuhan, kenapa harus begini nggak ya? Ada pendeta, ada. Itu 8 bulan itu berasa berapa tahun sebenarnya. Kenapa jujur harus begini untuk mendekati dia yang perlu aku tarik gitu. Betul. 8 bulan itu kan kalau misalnya kita ini udah dikali gaji itu udah banyak banget sebetulnya. Tapi Tuhan mau ternyata jalannya yang lain. Dan seperti kisah Ishak 19 tahun sih pendeta. Aku 8 bulan aja itu berasa lama banget betul-betul lama, tapi ternyata yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupanku itu berbeda. Dan saat ini aku sudah berdamai dengan keadaanku, sudah tidak bertanya-tanya lagi apa sih yang Tuhan mau. Ternyata yang Tuhan mau adalah menggunakan aku yang sudah melewati masa-masa dalam tanda kutip depresi itu untuk reach out teman-teman yang juga struggling dalam kesehatan mental. Luar biasa. Ini baru pertama kali nih Thank you, Yana, aku ceritain. Udah mau sharing pengalaman Yana. Gak banyak teman-teman mungkin lain yang punya pengalaman yang sama seperti Yana, mau sharing, tapi kita perlu appreciate apa yang Yana lakukan. Kalau teman-teman mendengar kesaksian ini, bagikan kesaksian ini kepada teman-teman yang lainnya untuk
membangun semangat mereka. Dan kalau teman-teman juga punya kesaksian yang sama sih, ternyata mungkin juga struggling tentang kesehatan mental, atau mungkin struggling dalam hal-hal lain seperti Ishak, menunggu maksud Tuhan di dalam kehidupan teman-teman, juga teman-teman boleh komentar di bawah ya ternyata. Nantinya akan ada tim Doa Hope Channel yang akan berdoa bagi teman-teman. Betul sekali. Jadi bisa dilihat ya, Ana. Kadang-kadang orang menertawakan kita di balik nama Kristen kita. Lu orang percaya Tuhan, tapi doa-doa lu nggak dijawab sama Tuhan. Betul. Iya nggak sih? Ya sama kayak Ishak lah ya. Ya udah pantas lah nama lu Ishak, gitu kan? Tapi Ishak berusaha untuk berpegang teguh sama janji Tuhan dan tidak menertawakan janji Tuhan. Sekalipun puluhan tahun dia nantikan janji untuk mendapatkan keturunan itu. Jadi nggak ada alasan bagi kita, untuk tidak berdoa, betul, atau berhenti berdoa. Karena kita percaya Tuhan kita sanggup melakukan banyak cara untuk menjawab doa-doa kita. Sampai pada saat dimana kita benar-benar mengerti, mungkin ini maksud yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Bahkan untuk berhenti, sampai pada itu hanya Tuhan yang dapat memberitahukan kepada kita, sampai di mana kita mengatakan it is enough Tuhan, ini sudah cukup Tuhan. Wah, luar biasa sekali pendeta kita, tapi udah harus stop nih pendeta. Gitu ya. Padahal ini bagian kecil dari pembahasan hidup Ishak yang banyak ya. Tapi ternyata banyak sekali kesaksian-kesaksian juga yang bisa kita saksikan pendeta. Tapi kita sudah harus di kesimpulan nih pendeta. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di segmen selanjutnya, tetap di Facebook. Lagi di Facebook, What's on your mind? Pendeta, kita udah sampai di kesimpulan nih, pendeta. Iya, sayang sekali ya. Kita perlu bikin appointment sama teman-teman bahwa lanjutan kisah Ishak akan kita lanjutkan di episode yang selanjutnya. Karena masih ada lagi satu sesi untuk membahas kehidupan Ishak yang cukup menarik. Jadi teman-teman jangan lupa nih nyalain ini lonceng notifikasi. Subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode Facebook yang selanjutnya. Betul sekali. Karena nanti akan cukup kalau ini apa ya? Cukup menantang nih kehidupan Ishak selanjutnya. Iya, lebih menantang ya pendeta. Kisahnya lebih menantang. Ya, itu. Kita akan masuk ke kesimpulan. Sampai saat ini, Yana, dua hal lah. Apa tuh? Yang Yana bisa ambil dari pelajaran kita apa ya? Dua hal ya pendeta. Yang pertama itu aku mau ambil dari menertawakan janji Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak secara literal, nggak literally menertawakan janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tapi kita melupakan ya pendeta. Menertawakan dengan menggunakan plan-plan kita sendiri, dengan menggunakan kekuatan kita sendiri, dengan menggunakan pemikiran kita sendiri dalam kehidupan kita. Kadang akhirnya jadi muncul kekecewaan karena sudah berdoa tentang sesuatu, sudah menagih-nagih nih janji Tuhan tentang sesuatu, tapi ya karena kita dalam tanda kutip menertawakan janji Tuhan, ya akhirnya justru kekecewaan yang terjadi. Lalu yang kedua, ini sih pendeta, tentang Ishak, bagaimana dia memutus rantai kesalahan dari ayahnya, itu juga sebetulnya suatu tantangan. Itu tidak bisa menjadi alasan, entah itu orang tua kita atau orang-orang terdekat kita yang mengecewakan kita, tidak bisa menjadi alasan untuk kita mengulangi kesalahan yang sama. Betul sekali. Itu dari aku. Percaya sama janji Tuhan dan percaya bagaimana Tuhan memenuhi janji itu juga dua hal yang berbeda. Yes, betul. Ya kan? Bisa jadi kita adalah orang Kristen KTP yang percaya janji Tuhan saja, tapi nggak percaya tentang bagaimana cara Tuhan memenuhi janjinya. Tuhan itu baik, kita percaya Tuhan itu baik. Tapi bagaimana cara dia memenuhi janjinya terhadap semua kebaikannya, kita lebih percaya sama skenario kita seperti tadi katanya. Jadi dalam hal ini Tuhan mau kita punya percaya yang sepenuhnya kepadanya. Bukan hanya sekedar percaya tentang apa yang dia ucapkan, tapi percaya tentang bagaimana cara dia memenuhi janjinya dalam kehidupan kita. Orang boleh menertawakan kita, Ishak, karena segala hal yang menimpa kehidupan kita. Tapi percaya sama janjinya. Seperti Ishak mempercayai janjinya. Walaupun sepertinya dunia pandang itu telat. 20 tahun, bertahun-tahun. Tapi ingat, di balik pergumulan kita ada Tuhan. Ada Tuhan. Jadi Yana dan teman-teman Facebook di rumah, jangan pernah apa istilahnya ini,
memadamkan lilin kerohanian kita, sehingga kita undur jauh daripada Tuhan, dan akhirnya lilin itu padam sampai sebelum Tuhan memenuhi semua janji-janjinya dalam kehidupan kita. Kalaupun mungkin ada hal-hal dalam hidup ini yang belum sempat kita nikmati dari apa yang Tuhan janjikan. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, Abraham pun dicatat oleh penulis Ibrani. Menanti-nantikan janji itu sama seperti seorang yang melambai-lambaikan tangannya dari jauh. Jadi janji itu seperti hanya dilihat saja. Tapi pun demikian, bukankah itu sudah menjadi bagian terindah dalam kehidupan kita? Bahwa toh mungkin saja janji itu tidak dipenuhi dalam hidup saya, tapi dipenuhi dalam kehidupan keturunan-keturunan saya. Kalau itu tidak dipenuhi dalam hidup saya dan itu dipenuhi dalam kehidupan anak saya, bukankah harusnya saya bergembira? Ya enggak ya? Kalau itu tidak dipenuhi dalam kehidupan Yana, tapi dipenuhi dalam kehidupan sahabat Yana, seperti tadi kesaksian Yana, bukankah Yana juga perlu untuk bersukacita? Jadi boleh kita berdoa sekarang Yana? Boleh, Teman Facebook, mari kita berdoa. Tuhan, betapa indah episode kali ini. Bersama dengan Ishak, kami boleh mendalami pengalaman hidup yang sepertinya Tuhan itu sangat relevan dan relate dengan kehidupan kami saat ini. Dan kami kembali diberikan kesadaran bahwa semua pengalaman tokoh-tokoh Alkitab ini Tuhan sangat pas dengan keadaan zaman manapun. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang masih mengizinkan kami menikmati warisan berharga Alkitab, kitab suci, sebagai buku yang bukan saja sekedar buku bacaan setiap kali kami datang ke tempat ibadah, tapi buku yang dapat menunjukkan karakter Allah yang sejati, di mana setiap hari kami perlu membaca dan merenungkannya. Ajar Tuhan kami semua, hamba-Mu, Yana, dan teman-teman Facebook semua untuk mendalami tokoh-tokoh Alkitab yang dapat membangun iman kami seperti Ishak saat ini. Agar kami semua boleh bertahan di tengah-tengah tantangan dunia yang begitu berat. Berkati teman-teman Facebook yang mungkin saja punya pergumulan seperti pergumulan Ishak. Mereka ditertawakan Tuhan. Mereka mungkin ditindas, dihina, oleh karena banyak sekali pergumulan dan masalah yang mereka hadapi. Tapi buktikan Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib dalam hidup mereka, bahwa Engkau Allah yang peduli dan mengerti serta sanggup menjawab pergumulan mereka. Seperti Engkau menjawab pergumulan Ishak. Lama mungkin kami rasakan, tapi tidak ada yang terlalu cepat atau terlambat dalam pemandangan dan hitungan Tuhan. Semua tepat pada waktunya. Dan kami perlu serukan Tuhan itu ajaib dan adil. Tuhan, bantu kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepada-Mu, agar kami boleh menikmati indahnya berjalan bersama dengan Engkau. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah iman kuatkan, yang berduka cita berikan mereka penghiburan. Pertemukan kami kembali di episode selanjutnya, supaya kami boleh menikmati kebahagiaan ketika membaca dan merenungkan pelajaran-pelajaran dari tokoh-tokoh Alkitab. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Yana. untuk pelajaran di episode kali ini. Dan kita nggak bosan-bosan nih mau ingetin buat teman-teman semua untuk login sama-sama dengan kita ya Pendeta. Dengan subscribe di YouTube dari Facebook ini, dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel. Dan share teman-teman supaya teman-teman yang lain boleh terberkati. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Facebook. Jadi demikian ya Pendeta episode kali ini. Shalom teman-teman, Tuhan memberkati. Dadah.